Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang perencanaan SDM. Perencanaan SDM, terutama perencanaan SDM kesehatan. Oke, sebelumnya saya mau share screen dulu. Oke. Nah, apa itu perencanaan SDM? Kita mulai dari pengertian dari perencanaan SDM itu dikenal perencanaan SDM itu adalah suatu proses dari bagian dan identifikasi terhadap kebutuhan dan tersedianya sumber daya manusia di pasar tenaga kerja. Ya, terus juga menurut Gomez tahun 2003, perencanaan SDM itu adalah langkah-langkah yang harus diambil oleh manajemen guna menjamin tersedianya tenaga kerja yang tepat guna, ya, yang tepat guna menduduki posisi-posisi tertentu, jabatan-jabatan tertentu, sehingga menimbulkan SDM yang handal yang bisa menunaikan kewajiban dari organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, ini ada beberapa pengertian perencanaan SDM menurut para ahli menurut Mathis dan Jackson tahun 2001 bahwa yang namanya perencanaan SDM itu adalah proses analisis dan identifikasi tersedianya kebutuhan akan sumber daya manusia sehingga organisasi tersebut dapat mencapai tujuan. Ya, kalau Andrew Sikula menjelaskan bahwa namanya perencanaan SDM itu adalah proses menentukan jumlah tenaga kerja dan berarti mempertemukan kebutuhan agar pelaksanaan terintegrasi dengan perencanaan SDM. Mondi dan Wei tahun 1995 menjelaskan bahwa perencanaan SDM adalah proses yang secara sistematis mengkaji keadaan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa jumlah dan kualitas dengan keterampilan tepat akan tersedia pada saat yang dibutuhkan. Jadi pada dasarnya adalah perencanaan SDM itu proses perencanaan, proses pemperkiraan, proses yang secara sistematis mengkaji keadaan dari sumber daya manusia, nanti ditempatkan pada posisi tertentu, jabatan tertentu, pada waktu tertentu untuk kemudian menjalankan organisasi sehingga tujuan organisasi tercapai. Nah, tujuannya apa sih perencanaan SDM ini? Kalau menurut Simamora tahun 2001, tujuannya adalah untuk mengaitkan tindakan dan konsekuensinya untuk mendayagunakan SDM yang ada secara efektif dan efisien. Nah, kalau menurut Ilian tahun 2011 itu tujuan perencanaan SDM ini sebagai upaya untuk tindakan rasional memastikan masa depan perusahaan atau organisasi sesuai dengan perhitungan sehingga dapat mengontrol ketidakpastian. Lalu apa aja tahapan perencanaan SDM? Yang pertama, untuk kita melakukan perencanaan penambahan sumber daya manusia, tentunya kita harus tahu berapa jumlah tenaga kerja yang ada. Lalu harus tahu posisi jabatan-jabatan staff-staff itu yang diperlukan, ada berapa orang yang diperlukan. Nah, terus juga bagaimana cara menghitung jumlah posisi jabatan dan staf yang tersedia itu kita menggunakan rasio beban kerja untuk masing-masing jabatan agar produktivitas dan loyalitas dapat dipertahankan. Ya, sampai nanti kita melakukan perencanaan SDM, tapi kita tidak menghitung berapa beban kerja itu tanggupnya ditanggung berapa orang. Nah, perencanaannya jadi tidak optimal kalau seperti itu. Lalu yang keempat, menganalisis rencana strategis perusahaan ke depannya. Dan ini salah satu upaya kalau misalnya perusahaan itu ingin mengembangkan pelayanan-pelayanan. Nah, untuk pengembangan pelayanan-pelayanan perlu dilakukan perencanaan SDM, penempatan SDM yang tepat. Dan lalu mendata usia tenaga kerja yang terutama yang sudah mendekati pensiun dan memperkirakan tenaga kerja yang akan keluar atau dikeluarkan karena memang kualitasnya tidak sesuai atau habis itu juga bermasalah dan segala macamnya, serta memperkirakan pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja ini maksudnya apa?
Misal nih kayak di rumah sakit, berapa banyak sih lulusan perawat, berapa banyak lulusan bidan yang dikeluarkan, yang dihasilkan tahun ini. Nah, berapa banyak kira-kira yang dibutuhkan. Misalnya pada saat pandemi COVID, berapa banyak perawat yang dibutuhkan. Nah, berapa orang yang lulusan-lulusan, berapa orang yang mau bekerja untuk melayani pasien-pasien COVID. Nah, seperti itu. Jadi diperlukan perencanaan SDM. Nah, kita masuk lagi ke dalam proses perencanaan SDM. Nah, dalam proses perencanaan SDM ada 5 langkah. Yang pertama, melakukan identifikasi kegiatan perusahaan. Contohnya kita ingin melakukan perencanaan SDM untuk suatu rumah sakit ibu dan anak. Nah, jadi kita harus tahu struktur organisasinya. Untuk rumah sakit ibu dan anak, apa yang dibutuhkan? Apakah bidan yang dibutuhkan lebih banyak atau perawat yang dibutuhkan lebih banyak? Lalu di atas bidan, di atas perawat itu ada siapa? Ada kepala pelayanan, ada kepala bidangnya. Nah, itu harus dilakukan sesuai dengan struktur organisasi. Langkah yang kedua, kita mengembangkan pemahaman atas informasi untuk dapat menetapkan sasaran kebutuhan dan ketersediaan EDM di masa depan. Betul. Tahapan yang kedua berarti mengimplementasikan perencanaan SDM yang sudah dibuat di tahap pertama yang sudah kita identifikasi. Tahapan ketiga adalah pengembangan tujuan dan sasaran. Nah, dari sini kita melihat setelah diimplementasikan perencanaan itu, kita kembangkan apakah ini sudah sesuai atau tidak, apakah perlu penambahan atau tidak. Tahapan yang keempat adalah pelaksanaan kebijakan dan program. Setelah kita lihat apakah perlu dikembangkan atau tidak jumlah SDM ini, kita lihat dengan SDM yang ada, apakah pelaksanaan kebijakan ataupun program-program yang ingin direncanakan oleh direktur rumah sakit sudah berjalan atau tidak. Lalu terakhir kita evaluasi. Oh, ternyata ini kelebihan SDM di bagian ini. Misalnya di bagian rawat inap jantung itu kelebihan SDM, sementara pasien jantungnya sedikit. Nah, berarti kita harus lakukan evaluasi. Lakukan evaluasinya apa? Apakah langsung dipecat perawat-perawatnya? Belum tentu. Banyak hal yang bisa dilakukan dalam perencanaan SDM. Salah satunya misalnya dengan rotasi. Nah, dalam metode peramalan kebutuhan SDM ada 3 metode yang ingin saya bahas. Yang pertama ada tren analisis. Tren analisis itu melihat bagaimana kebutuhan SDM yang dilakukan dengan cara pengkajian berdasarkan masa lampau. Jadi misalnya nih, di tahun 2010 di rumah sakit ini ada berapa orang perawatnya. Misalnya di 2010 tuh dari 10 orang perawat, 8 yang masih bertahan, 2 lagi mengundurkan diri. Terus tahun 2011 ada berapa? Apakah jumlahnya sama, tetap, ataupun menurun? Sama atau meningkat ataupun menurun. Nah, setelah melihat itu, kita bisa melihat apakah di tahun 2022 ini, 2023 tahun depan misalnya, apakah kita kan masih membutuhkan SDM atau masih segitu-segitu aja. Melihat kebutuhan SDM di rumah sakit, kita bisa dilihat juga dengan peningkatan jumlah pasiennya. Misalnya di tahun ini jumlah pasiennya 2 kali lipat daripada tahun lalu. Berarti kemungkinan tahun depan pasiennya juga akan 2 kali lipat. Kecuali misalnya memang ada kondisi-kondisi tertentu seperti di tahun 2019 sama tahun 2020 pasti jumlah pasiennya berbeda karena meningkatnya jumlah pasien COVID. Nah, itu mungkin bisa dieksekusi. Yang kedua, metode peramalan kebutuhan SDM yang kita pelajari adalah Zero Based Forecasting, yaitu metode yang digunakan jumlah karyawan yang ada sekarang sebagai dasar dan melamakan jumlah karyawan di masa depan. Nah, kita melihat berdasarkan forecasting berarti peramalan berdasarkan trendy, bisa berdasarkan tren, bisa berdasarkan cycle-nya, berdasarkan seasonal variation-nya. Kalau misalnya kita lihat tren, mungkin yang seperti saya jelaskan tadi, ada beberapa hal yang mungkin bisa di-exclude. Misalnya kayak tiba-tiba ada pandemi COVID, otomatis pasiennya akan meningkat untuk 2 kali lebih banyak. Nah, kita juga lihat juga berdasarkan kalau di rumah sakit kebutuhan dari SDM itu kita juga lihat seasonal variasinya. Tapi tentu saja itu tidak bisa dilakukan secara bulanan, tapi harus dilihat secara tahunan. Misalnya kayak ada flu yang terjadi dalam jangka waktu 5 tahun, di mana membutuhkan banyak tenaga dokter,
spesialis paru misalnya. Nah, itu kita bisa melihat perkiraan, oh bahwa dalam 5 tahun terakhir, dalam gelombang 5 tahun itu ada yang namanya suatu flu yang akan menyerang, nah, dengan jumlah pasien yang lebih banyak. Nah, yang ketiga, metode peramalan menggunakan bottom up approach. Nah, ada bottom up atau top down approach. Itu maksudnya gimana? Metode yang digunakan untuk meramalkan setiap tingkat secara berurutan dari tingkat rendah ke tingkat di atasnya sampai pada tingkat yang paling atas yang menghasilkan agregat jumlah karyawan yang dibutuhkan. Bottom up ini misalnya jelasannya seperti apa? Nah, kan kalau misalnya di rumah sakit itu ada unit-unit pelayanan. Salah satunya misalnya adalah unit pelayanan rawat jalan. Nah, tentu saja perawat pelaksana jumlahnya akan jauh lebih banyak daripada perawat kepala. Nah, dari perawat kepala tentunya jumlahnya akan lebih banyak daripada manajer bagian keperawatan. Dan manajer keperawatan pastinya akan manajer manajer itu pasti akan lebih banyak jumlahnya daripada seorang direktur. Nah, itu salah satu bentuk bottom up, jadi paling bawah itu jumlahnya paling banyak, selalu menengah akan mengecil, mengecil sampai paling atas hanya ada satu orang pimpinan di rumah sakit. Ya. Yang keempat, yang kelima ada metode peramalan secara rasionalisis. Rasionalisis ini menggunakan perbandingan antara jumlah pekerjaan dengan jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan. Nah, contohnya ya ini yang bersama dengan si bottom up, cuma hanya saja dari si bottom up itu bagaimana menghitung berapa banyaknya bagian yang paling bawah, menengah dan paling atas itu dilakukan berdasarkan rasio pekerjaannya, berapa banyak pekerjaan yang lebih banyak. Yang kelima ada correlation analysis, yaitu metode analisis statistik yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel, misalnya jumlah karyawan dengan jumlah penjualan, misalnya itu korelasinya dengan banyaknya jumlah pasien dengan jumlah dokternya, dengan jumlah perawatnya, apakah berbanding lurus atau tidak. Nah, setelah perencanaan kita mengidentifikasi kebutuhannya, kita juga belajar tentang perampingan dan pemberhentian sementara. Ini biasa terjadi jika memang ada situasi tertentu yang menyebabkan produksinya berkurang. Atau kalau misalnya rumah sakit, berarti jumlah pasiennya berkurang. Misalnya nih, perampingan dan pemberhentian sementara untuk misalnya rumah sakit yang awalnya bekerja sama dengan BPJS, seperti kalian bisa lihat saja, itu misalnya rumah sakit yang awalnya bekerja dengan BPJS, lalu dengan pastinya akan meledak karena pasien BPJS banyak, lalu menjadi putus kerjasama dengan BPJS karena satu dan hal ini, otomatis pasiennya juga akan berkurang. Kalau pasiennya berkurang, otomatis rumah sakit akan melakukan pengurangan ataupun perampingan ataupun pemberhentian sementara dari karyawannya. Apa sih bedanya? Kalau perampingan mengarahkan pada penurunan penggunaan sumber daya berdasarkan keinginan untuk tujuan efisiensi pada tingkat produksi yang masih tinggi. Sementara kalau pemberhentian sementara itu pengurangan penggunaan sumber daya berkaitan dengan berkurangnya kegiatan usaha. Kalau perampingan itu karena pengurangan sumber dayanya karena memang masih banyaknya produksi masih tinggi untuk efisiensi karena produksi yang masih tinggi. Contohnya gimana kalau di rumah sakit? Perampingan misalnya sekarang nih yang banyak pasiennya adalah pasien untuk kondisi saat ini pasien yang paling banyak adalah pasien-pasien yang ada di HCU. Nah, sementara pasien-pasien untuk melahirkan mungkin berkurang. Nah, jadi perawat-perawat yang ada di perawatan ibu akan dipindahkan perawatan intensif seperti itu. Jadi perawatan ibu akan dikurangi lalu pindah ke perawatan intensif. Sementara kalau pemberhentian sementara itu maksudnya gimana? Yaitu di stop, orangnya nggak datang dulu ke rumah sakit, perawatnya nggak datang dulu ke rumah sakit karena mungkin itu misalnya tidak ada lagi pelayanan, misalnya rumah sakit ini tidak lagi menerima pasien cath lab. Nah, otomatis perawat-perawat spesialis jantung yang biasa menangani pasien-pasien cath lab ya otomatis dirumahkan. Nah, tentu saja perampingan dan pemberhentian sementara ini ada dampaknya. Apa dampaknya? Yang pertama, dampak psikologis pada karyawan.
kecemasan kalau misalnya dia nggak dipanggil lagi, kecemasan kalau dia nggak dapatkan pekerjaan lagi, terus juga dia jadinya malas bekerja karena takut akan dilakukan perampingan ataupun pemberhentian sementara. Nah, karir tentu saja berdampak. Kalau misalnya dia termasuk karyawan itu termasuk ke dalam perampingan atau pemberhentian sementara, otomatis jenjang karirnya juga akan berhenti. Yang ketiga, karyawan aku bisa ya. Lalu dampaknya adalah yang ketiga pastinya perusahaan karyawannya atau perawatnya jadi pasti pengen pindah ke rumah sakit lain yang lebih menjanjikan. Terus akibatnya juga turunnya loyalitas karyawan, berkurangnya SDM karena perampingan, terus ada juga pemerintahan sementara yang sisa yang bekerja di rumah sakit untuk beban kerjanya akan lebih tinggi, lebih meningkat, jadinya yang di dalam rumah sakit juga jadi yang pengen keluar. Oke. Oke, kita masuk ke manfaat perencanaan tenaga kerja. Yang pertama, antisipasi terhadap bukan cabang baru. Misalnya, kalau misalnya memang ada pelayanan baru yang ingin ditambahkan di rumah sakit itu. Yang kedua, antisipasi terhadap promosi karyawan, mutasi, dan emosi. Kalau misalnya ada karyawan yang berprestasi lalu dipercepat kenaikan promosinya, otomatis yang di perawatan, misalnya di tahap pelaksana pastinya akan berkurang. Nah, kalau yang kayak gitu berarti harus ada perencanaan tenaga kerja yang lebih baik. Terus antisipasi terhadap pensiun karyawan, karena kan pensiun karyawan itu ada yang pensiun ini, ada yang pensiun berdasarkan umurnya. Terus antisipasi juga terhadap karyawan yang berhenti dan diberhentikan serta meninggal dunia. Ya. Nah, perencanaan SDM kesehatan ditentukan berdasarkan yang pertama epidemiologi, penyakit utama apa yang ada di masyarakat. Lalu ada juga berdasarkan epidemiologi, bahasanya kayak penyebaran penyakit. Misalnya kayak sekarang, kalau misalnya sekarang lagi tingginya angka DBD, nah berarti kan lebih banyak lagi dokter-dokter penyakit dalam yang lebih dibutuhkan. Itu berdasarkan demand atau akibat beban pelayanan kesehatan. Misalnya makin banyak aja pasien-pasien yang datang untuk berobat. Yang ketiga, sarana kesehatan telah ditetapkan. Misalnya ada penambahan sarana baru. Sebelumnya misalnya rumah sakit tidak menerima pasien HD, lalu sekarang sudah menerima pasien HD. Yang ketiga, standar atau rasio terhadap nilai tertentu. Nah, metode penyusunan kebutuhan SDM kesehatan yang pertama kita akan belajar mengenal tentang health need method. Apa itu? Perencanaan kebutuhan kesehatan berdasarkan kebutuhan masyarakat atau masyarakat need. Society need. Nah, berdasarkan apa? Berdasarkan data epidemiologi, angka kesakitan, angka kematian, standar jumlah dan jenis dan kualitas pelayanan, itu yang biasa dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Lalu standar waktu yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan. Contohnya yang sesuai dengan SPM, standar pelayanan minimal. Nah, yang kedua data fasilitas kesehatan. Misalnya data fasilitas kesehatan ini di tahun ini hanya ada 7 buah rumah sakit umum. Nah, di tahun depan akan berdiri 2 lagi rumah sakit umum. Otomatis jumlah petugasnya juga akan menjadi lebih banyak. Masyarakatnya juga jadi punya pilihan lebih banyak. Nah, proyeksi sasaran untuk pasiennya sendiri. Ya. Nah, ini kan pertama tentang health need method. Yang kedua kita belajar tentang health service demand method. Bedanya ini berdasarkan kebutuhan masyarakat yang mempertimbangkan faktor ekonomi dan keinginan masyarakat. Bukan berdasarkan data epidemiologi. Contohnya gimana? Kalau misalnya nih, misalnya di suatu daerah, cuman ada satu rumah sakit umum daerah yang sehingga masyarakat tidak punya pilihan lain selain ke rumah sakit itu atau ke rumah sakit lain di luar daerah yang jaraknya jauh. Nah, berdasarkan itu, masyarakat menuntut untuk mendirikan sebuahnya rumah sakit baru, rumah sakit swasta yang sebagai persaingan dari rumah sakit yang ada saat ini.
Lalu yang ketiga ada Health Service Target Method. Ini perencanaan kebutuhan berdasarkan tuntutan untuk memenuhi sasaran program yang hendak dicapai. Ini kalau misalnya nih Dinas Kesehatan atau Kementerian Kesehatan biasanya menargetkan di provinsi ini ada misalnya di Provinsi Sumatera Barat ada 40 rumah sakit umum se-Sumatera Barat. Nah, untuk itu kalau sekarang ternyata cuma baru 30. Nah, otomatis sih Dinas Kesehatan akan membuat rumah sakit pembantu, rumah sakit pendamping bekerja sama dengan pihak swasta untuk membuat rumah sakit. Pelaksanaan komitmen bintang beban kerja seri WISM. Nah, itu yang si target method, ada service rasio method, perencanaan kebutuhan kesehatan berdasarkan rasio SDM kesehatan terhadap faktor tertentu. Misalnya untuk di daerah A di Provinsi Jambi, misalnya ternyata jumlah tenaga kesehatannya sangat banyak. Misalnya kayak dokternya saja itu ada 10 orang dokter spesialis penyakit dalam yang harus mengabdi di daerah itu. Tapi rumah sakitnya cuma ada satu. Nah, otomatis kalau dokter penyakit dalam, gitu kan di rumah sakit minimal diminta cuma 2 ya. Minimalnya harus ada untuk rumah sakit tipe D kan harus ada satu orang dokter spesialis penyakit dalam. Sementara saat ini di daerah itu ada 10 orang dokter penyakit dalam. Untuk itu, tentu saja tentu saja daerah harus membuat sebuah rumah sakit lagi yang bisa menampung keberadaan si dokter praktek agar dokternya tetap praktek di daerah itu tidak pindah ke daerah lain. Terus juga hal ini juga dilihat berdasarkan jumlah penduduk, berdasarkan tempat tidur yang ada di rumah sakit, dan juga proyeksi pada sasaran misalnya yaitu banyaknya tenaga kesehatan yang lainnya. Nah, masalah-masalah yang ditemukan terkait perencanaan SDM kesehatan yang pertama adanya perbedaan penafsiran dari pemangku kepentingan terhadap perencanaan SDM kesehatan di daerah dan kebijakan-kebijakan yang ada. Yang kedua, belum optimalnya dalam perencanaan SDM kesehatan sehingga ada beberapa daerah yang timpang ya. Di daerah ini banyak perawatnya, yang di sini nggak ada sama sekali perawat dan bidannya. Nah, yang ketiga, perencanaan SDM kesehatan masih kurang terintegrasi antar pemangku kepentingan. Nah, apa sih tantangan dalam perencanaan SDM kesehatan? Yang pertama, data tentang si SDM kesehatan itu sendiri tidak akurat. Misalnya, berapa banyak lulusan perawat yang tersebar di daerah itu. Lalu, berapa banyak perawat, ya walaupun banyak perawat, tapi apakah perawatnya mau bekerja atau tidak, lebih memilih menjadi ibu rumah tangga atau sebagainya. Yang kedua, hasil penilaian bekerja itu tidak sesuai dengan perhitungan kebutuhan tenaga. Misalnya seorang perawat itu hanya boleh megang berapa pasien sih gitu dalam satu hari dan satu shift kerja. Nah, itu kadang tidak sesuai dengan apa yang uh, di uh, direncanakan. Yang ketiga, kurangnya respon atau tindak lanjut atas usulan kebuatan yang telah diusulkan. Ini biasanya untuk si SDM di Dinas Kesehatan Provinsi atau rumah sakit daerah. Nah, masih kurangnya staf perencanaan SDM yang berkualitas yang bekerja penuh waktu baik di pemerintah, baik pusat maupun daerah maupun provinsi. Nah, ini tentang analisis pekerjaan. Ya, kita juga akan membahas tentang analisis pekerjaan. Apa itu? Sedikit saja tentang analisis pekerjaan. Apa itu? Analisis pekerjaan adalah proses sistematis untuk mengenal karakteristik suatu pekerjaan. Tujuannya memberikan uraian dan spesifikasi suatu pekerjaan tertentu, mulai dari uraian pekerjaan hingga spesifikasi pekerjaannya seperti apa. Nah, dalam job analysis itu ada tentang uraian pekerjaan, terus juga spesifikasi pekerjaan. Kalau job description itu menjelaskan tentang apa saja yang harus dilakukan, apa saja tanggung jawabnya, apa saja tugas-tugas yang akan dilaksanakan, lalu wewenangnya, lalu hubungannya dengan pekerjaan atau unit bidang lain. Sedangkan spesifikasi pekerjaan adalah persyaratan dari jabatan itu sendiri. Lalu spesifikasinya seperti apa? Jadi yang dipentingkan dalam spesifikasi pekerjaan adalah job requirement dan job qualification.
Oke, manfaatnya tentu saja jika dilakukan analisis pekerjaan dalam perencanaan kesehatan, pastinya, perencanaan pekerjaan, perencanaan SDM, perencanaan pekerjaannya akan lebih baik, perencanaan SDM-nya juga lebih baik, rekrutmen dan seleksinya tentunya akan lebih sesuai karena sudah ada yang namanya eee, job requirement dan job qualification. Terus penilaian kinerja, pengembangan karirnya akan jauh lebih baik, begitupun dengan kompensasi dan evaluasi kerja. Oke, tahapan selanjutnya yang kita kenal dalam perencanaan SDM kesehatan adalah turnover karyawan, yaitu keluar masuknya karyawan dalam periode waktu tertentu. Penyebabnya apa karyawan keluar masuk apa? Yang pertama pensiun, terus juga berhenti atas kemauan sendiri, diberhentikan, adanya investasi baru, serta penutupan aktivitas perusahaan seperti tadi yang sudah dijelaskan. Oke, sekian saja penjelasan saya tentang perencanaan SDM. Oke, jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.